Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat hadir pada perkuliahan pada siang hari ini. Salawat dan iringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada roh junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Ustazah Laila Sari Masur sebagai dosen pembimbing mata kuliah hadis akidah dan yang kami hormati teman-teman sekalian. Baiklah, izinkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Suci Awalia Rahma, Suci Mawarni, Tengku Fardo Tolib, Yandria Gusta Putra, Wafiq Nur Aziza dan Zahro Malifta yang akan memaparkan materi yang berjudul hadis metafisik tentang gambaran surga dan neraka. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Wafiq Nur Aziza. Al-mufradat. A'adda yu'iddu, mempersiapkan, sami ayasma'u, mendengar, khotoro yukhtiru, terlintas, ma'akhfiya, apa yang disembunyikan, kurratin a'yunin, menyedapkan pandangan mata. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala a'dattu li'ibadis salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin faqra'u in syi'tum fala ta'lam nafsun ma akhfiya lahum min qurratin a'yunin. Rawahu Bukhari Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku telah menyiapkan bagi hambaku yang solih surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Selanjutnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, maka bacalah jika kamu kehendaki, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untukmu berupa bermacam-macam kenikmatan yang menyedapkan pandangan mata. Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh pemakalah berikutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya dari pemakalah sebelumnya. C. Penjelasan hadis. Takhrij hadis. Hadis qudsi yang agung ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam As-Sahih nomor 3244 dan 4779. Muslim dalam As-Sahih nomor 2824, Al-Humaydi dalam Al-Musnad nomor 1133, At-Tirmizi dalam As-Sunan nomor 3197, Abu Ya'la Al-Musili dalam Al-Musnad nomor 6276, dan Ibnu Hibban dalam As-Sahih nomor 369. Semua meriwayatkan hadis ini dari jalan Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis qudsi yang sedang kita bahas adalah salah satu dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa al-jannah telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah ada saat ini. Perhatikan hadis qudsi di atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'datu li ibadis shalihin." Aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh. Kata a'datu dalam bahasa Arab adalah fi'il madi atau kata kerja lampau yang menunjukkan telah berlalunya satu pekerjaan. Dengan demikian artinya adalah aku telah menyediakan. Maknanya al-jannah telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau telah diciptakan olehnya. Oleh karena itu, Imam Al-Bukhari rahimahullah memberi satu judul bagi hadis ini. Memberi satu judul bab bagi hadis ini, yaitu bab majaa fi sifatil jannah wa annaha makhluqah, bab tentang sifat al-jannah dan bahwa ia telah diciptakan oleh Allah. Dalam sebagian riwayat hadis qudsi di atas, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala, beliau bersabda, "Jika kalian mau, bacalah firman Allah Subhanahu wa taala.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah As-Sajdah ayat 17. Lalu beliau SAW bersabda, dan di dalam jannah ada sebuah pohon yang jika seorang penunggang kuda mengelilingi pohon tersebut selama 100 tahun, belum selesai dia mengelilinginya. Bacalah firman Allah jika kalian mau, yaitu wadhillim mamdud, dan naungan yang terbentang luas. Quran Surah Al-Waqiah ayat 30. Dan tempat cemeti di jannah lebih baik dari dunia seisinya. Bacalah jika kalian mau firman Allah, a'udzubillahi faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Hadis riwayat Tirmizi, kitab tafsir Al-Waqiah nomor 3292. Beliau berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa hadis ini sesuai dengan surah As-Sajdah ayat 17, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Harun bin bin Sa'id Al-Aili, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah menceritakan kepadaku Abu Sakhr, bahwa Abu Hazim telah menceritakan kepadanya. Ia berkata, aku mendengar Sahal bin Sa'id As-Sa'idi berkata, aku menghadiri majelis Rasulullah SAW. Di majelis itu beliau menggambarkan surga hingga usai. Di akhir pembicaraan Rasulullah SAW bersabda, di dalam surga ada sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Setelah itu Nabi SAW membaca, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Surat As-Sajdah ayat 16-17. Hadis riwayat Muslim. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Dalam syarah lain dijelaskan makna hadis Allah Ta'ala menyediakan untuk hamba-hambanya yang soleh, yakni orang-orang yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Apa yang tidak dilihat oleh mata, yaitu kebaikan dan keindahan yang mempesona. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga dari suara-suara dan penuturan-penuturan yang menakjubkan. Bacalah firman Allah bila kalian mau. Dalam riwayat lain, kemudian beliau membaca ayat ini. Tak satu jiwa pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa bermacam-macam kenikmatan yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Maksud firman Allah, tak satu jiwa pun mengetahui, termasuk di dalamnya semua jiwa makhluk, karena kata nafsun berbentuk nakirah dalam suatu kalimat negatif. Apa yang disembunyikan untuk mereka berupa bermacam-macam kenikmatan yang menyedapkan pandangan mata, di antaranya kebaikan yang banyak, nikmat yang melimpah, sukacita dan kebahagiaan, kelezatan dan kegembiraan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan dibacakan oleh pemakalah selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya di fikih hadis. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku siapkan kenikmatan surga untuk hamba-hambaku yang soleh, kenikmatan dan keindahan yang tak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia." Hadis riwayat Muslim. Aku siapkan kenikmatan surga untuk hamba-hambaku yang soleh. Maksudnya, jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kenikmatan dan keindahan surga bagi hambanya yang berbuat soleh kepadanya. Kenikmatan dan keindahan yang tak pernah dilihat oleh mata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa surga itu tidak dapat dibayangkan dan dilihat oleh mata manusia sekarang ini, karena keindahan dan kenikmatan surga itu
akan kekal dilihat di waktunya nanti. Tak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Lalu bayangan dan pemikiran manusia tidak pernah sama dengan apa yang dia dengar dan dia pikirkan tentang gambaran surga itu, karena hanya Allah lah yang bisa mengetahui hal tersebut. Dan surga merupakan hadiah bagi orang yang di dunia sudah melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan selalu meninggalkan hal yang bertentangan dengan aturan Allah, maka surgalah bagi mereka yang melakukan itu. Jadi dalam artian seindah-indahnya pemandangan yang kita lihat itu tidak menggambarkan sedikit pun keindahan surga. Cerita surga tentang keindahan dan kenikmatannya yang kita dengar dari kiai atau kita baca dari buku itu hanya gambaran belaka. Aslinya jauh lebih indah dan nikmat dari yang kita dengar dan kita baca. Yang terbesit dalam hati kita tentang surga melebihi itu semua. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah As-Sajdah ayat 17 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jazaa'um bima kanu ya'malun. Yang artinya, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Kemudian jadi tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana kenikmatan dan keindahan surga yang sebenarnya. Kita hanya tahu gambaran sedikit tentang kenikmatan surga dari Al-Quran, bahwa surga itu airnya mengalir terus menerus, buah-buahnya banyak dan terus berbuah, tersedia bidadari dan lainnya, sebagaimana dalam Quran surah Al-Waqi'ah ayat 30-35. Terakhir tentang gambaran surga dari Mughirah bin Syubhah, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah cerita tentang munajahat Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, kabarkanlah kepadaku tentang orang yang terakhir masuk surga, ucap Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Musa, tidak ada satupun orang Islam tertinggal di neraka kecuali satu orang. Lalu aku keluarkan dia dengan rahmatku. Lalu ia berhenti di depan surga. Aku katakan pada dia, masuklah. Mengapa engkau masih berhenti di situ? Dia menjawab, bagaimana aku mau masuk kalau di dalam sudah penuh? Aku katakan pada dia, tidaklah kamu rela ku beri surga seluas 2 kerajaan dunia? Iya, aku rela, jawabnya. Saat masuk surga, aku lipat gandakan menjadi seluas 4 kerajaan dunia. Lalu dari Quran surah As-Sajdah 17 menjelaskan juga, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka bidadari surga dan sebagai balasan apa yang mereka amalkan. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, tidak ada di dunia ini yang sama dari apa yang surga kecuali sekedar nama saja. Maka madu di dunia tidak sama dengan madu di dunia. Tidaklah khamar di dunia itu seperti khamar di surga. Buah-buahan di surga tidak sama buah-buahan di dunia. Kemudian pintu-pintu surga. Di surga ada 8 surga. Salah satunya adalah Rayyan, yang tidak dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang menginfakkan sepasang hartanya di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari seluruh pintu surga. Surga itu punya ke-8 pintu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ahli surga melihat kamar-kamar. Kemudian Allah berfirman dalam firman-Nya, kemudian ahli surga melihat kamar-kamar, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah Az-Zumar ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinnal ladzina ittaqaw rabbahum lahum ghurufun min fawqiha ghurufun mabniyah tajri min tahtihal anhar wa'dallah la yukhlifullahul mi'ad. Ya, artinya tetapi
Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapatkan kamar-kamar di surga. Di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Kita melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Makanan ahli surga. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Bagi mereka ada buah-buah sesuai pilihan mereka dan daging burung yang mereka inginkan. Quran surah Al-Waqiah ayat 20-21. Ahli surga akan makan dan minuman, namun mereka tidak buang angin, buang ingus, tidak buang air kecil dan tidak buang air besar. Mereka hanya bersendawa yang harumnya seperti aroma misik. Mereka selalu bertasbih dan bertakbir sebagaimana mereka diberi ilham untuk bernafas. Minuman penghuni surga. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya seorang yang baik akan minum dari gelas yang campurannya adalah kafur. Quran surah Al-Insan ayat 5. Kata para ulama campurannya adalah khamer. Ada juga yang campurannya jahe. Pakaian dan perhiasan penghuni surga. Yuhallawna fiha min asawira min zahabi wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir. Mereka akan diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka terbuat dari sutra. Quran surah Fatir ayat 33. Keadaan mereka tak kalah memasuki surga. Para penghuni surga memasuki surga dalam keadaan berbeda-beda. Nabi SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya rombongan pertama yang masuk ke dalam surga itu seperti bulan-bulan di malam purnama. Rombongan berikutnya wujudnya seperti bintang-bintang yang paling terang di langit. Mereka tidak buang air kecil, tidak pernah buang air besar, tidak pernah meludah, tidak pernah buang ingus. Sisir-sisir mereka terbuat dari emas, keringatnya seperti minyak kasturi, majamir mereka dari kayu gaharu. Istri-istri mereka adalah para bidadari. Muttafaq alaih. Wanita-wanita surga. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Buat mereka ada istri-istri yang suci, mereka akan kekal di dalamnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 25. Penghuni surga akan dinikahkan dengan bidadari. Wa indahum qasiratut tarf fi asrab. Artinya dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang pendek pandangannya dan sebaya usianya. Quran surah As-Sad ayat 52. Puncak kenikmatan penduduk surga. Puncak kenikmatan penghuni surga yaitu melihat wajah Allah. Dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 22-23 berbunyi, wujuhi yawma idzin nadiratun ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, mereka melihat kepada Rabbnya. Kesimpulan dari materi kami tadi yaitu Allah SWT telah menyediakan dan menciptakan surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, serta tidak pernah terlintas di benak manusia. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Allah SWT menyediakan untuk hamba-hambanya yang soleh. Surga merupakan hadiah bagi orang yang di dunia sudah melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan perintah Allah SWT dan selalu meninggalkan hal yang bertentangan dengan aturan Allah SWT, maka surgalah bagi mereka melakukan perbuatan itu. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana kenikmatan dan keindahan surga yang sebenarnya. Kita hanya tahu gambaran sedikit tentang kenikmatan surga itu dalam Al-Quran, bahwa surga itu airnya mengalir terus-menerus, buah-buahan banyak dan terus berbuah, tersedia bidadari dan lain-lain. Ahli surga juga akan mendapatkan kamar yang tinggi serta air sungai yang mengalir di bawahnya. Makanan yang apabila mereka menginginkan buah tersebut akan tersedia tanpa menunggu musim. Mereka juga akan memakai perhiasan yang terbuat dari emas dan mutiara serta pakaian yang terbuat dari sutra. Cerita surga tentang keindahan dan kenikmatannya yang kita dengar dari kiai atau kita baca dari buku itu hanya gambaran belaka. Aslinya jauh lebih indah dan nikmat dari yang didengar dan dibaca. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 7. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.